Di tengah kisruh denda BPJS, masyarakat kurang mampu hingga korban PHK harus merasakan sulitnya mengakses layanan kesehatan karena terbentur masalah biaya. Pemberian denda juga dinilai makin membebani masyarakat di tengah pulih akibat pandemi. Berikut liputan tim Delik RCTI, denda menjerat pasien sekarat. Baru-baru ini polemik pengenaan denda keterlambatan iuran BPJS kembali mengemuka. Aturan terkait denda yang mengharuskan peserta membayar 30 juta rupiah pun menuai sorotan publik. Terlebih selama ini layanan BPJS dinilai belum maksimal sehingga aturan denda tersebut dianggap makin merugikan masyarakat. Lapangan itu masih banyak menemukan persoalan-persoalan, misalnya seperti obat disuruh beli sendiri, seperti baru kemarin pasien ini disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, itu juga masih banyak terjadi. Nah, masyarakat miskin ini beberapa kali kita menemukan kasus yang akhirnya mereka punya masalah di Vaskes tidak bisa dilayani. Tadi pungkiri banyak peserta BPJS Kesehatan yang harus menunggak membayar iuran BPJS. Hal ini dipicu oleh kondisi ekonomi masyarakat yang tengah terpuruk. Ironinya, karena tidak mampu membayar iuran layanan BPJS Kesehatan, mereka pun harus membayar denda yang tidak sedikit. Jika tidak mampu, layanan kesehatan pun tidak bisa digunakan. Akibatnya, aturan ini pun dituding makin menghambat akses masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan. Nah, ini yang memang masih terus memberatkan. Karena orang tidak bisa membayar tunggak, membayar iuran, itu kan ada juga kemampuannya tidak ada, ability to pay-nya ya, sehingga mereka tidak membayar dan dampaknya mereka tidak punya akses karena tidak membayar menjadi tunggakan, ya tidak dapat pelayanan JKN. Karena itulah kebijakan pengenaan denda BPJS Kesehatan dianggap seringkali salah sasaran. Sebab kebijakan ini dinilai tidak memperhitungkan kemampuan masyarakat yang menjadi peserta BPJS. Alhasil, ketentuan ini pun justru makin menyengsarakan masyarakat, khususnya mereka yang menengah ke bawah. Ini sesungguhnya bahwa masyarakat cuma sekedar sapi perah untuk bisnis kesehatan. Mestinya ketika Anda menerbitkan surat tunggakan, Anda mesti tahu dulu kepada siapa Anda menerbitkan. Ini terhadap masyarakat yang terkena PHK atau tidak. BPJS Kesehatan berulang kali mengubah kebijakan iuran bagi peserta mandiri aktif yang awalnya hanya membayar 2,5% dari tunggakan, kini peserta mandiri bisa dikenakan maksimal denda 30 juta rupiah. Teman kita nih, baru kemarin saya mendapat laporan. Ya, pasien yang udah pasien, mereka menggunakan PBI. Tiba-tiba PBI-nya diputus oleh pemerintah. Ya, mereka tidak bisa cuci darah. Ya ini juga kan nggak benar. Pemerintah melakukan cleansing data. Pasien-pasien tadi terhambat untuk cuci darahnya. Karena satu lagi, syarat untuk mereka bisa cuci darah, BPJS-nya harus aktif. Yang ingin saya tanyakan adalah, mana yang lebih penting? Ya kan? Keselamatan atau hal administrasi? Besaran denda hingga 5% dianggap akan memberatkan bagi masyarakat penunggak BPJS. Karena itulah BPJS Kesehatan diingatkan untuk kembali pada konsep awal sebagai asuransi sosial dan bukan asuransi yang bersifat komersil. Selain itu, peserta BPJS harus memperoleh pelayanan dan hak yang sama dalam mengakses layanan kesehatan oleh negara. Jangan sampai masyarakat tidak mampu justru semakin terbelenggu aturan sehingga makin sulit mendapatkan layanan kesehatan. Kok ini jadi negara berbisnis dengan warganya gitu? Negara menjadi seperti debt collector bagi warganya gitu. Itu pertanyaan besar dari warga. Dan jika itu yang terjadi ya maka akan menjadi sangat berat ya. Walaupun banyak cerita-cerita warga terbantu gitu dengan BPJS ketika sudah sakit ya. Tapi kalau bagian tidak mampu dan disuruh bayar denda pula itu kan menjadi semakin berat ya, kondisinya gitu. Di tengah kisruh denda BPJS, masyarakat kurang mampu hingga korban PHK harus merasakan sulitnya mengakses layanan kesehatan karena terbentur masalah biaya.